Misteri fosil dinosaurus antara keberuntungan dan kepunahan yang telah ditakdirkan. Sahabat satu pesan, pernahkah kalian bertanya-tanya, jika dinosaurus benar-benar penguasa bumi selama lebih dari 150 juta tahun, mengapa kita tidak menemukan tulang belulang mereka di setiap jengkal tanah? Logikanya, jejak-jejak mereka seharusnya tersebar di mana-mana. Tapi kenyataannya, menemukan fosil dinosaurus adalah sebuah momen langka yang luar biasa. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Apakah ada konspirasi besar yang menyembunyikan kebenaran? Tentu saja tidak. Faktanya, misteri ini membawa kita pada sebuah perjalanan yang jauh lebih menarik dan kompleks. Pencarian sisa-sisa prasejarah ini bukanlah sekedar menggali tanah, melainkan sebuah pertarungan melawan waktu dan alam yang hanya bisa dimenangkan oleh keberuntungan. Tulang dinosaurus itu nyata, kita telah menemukan ribuan di antaranya, dan yang paling menakjubkan, mereka telah ditemukan di setiap benua di seluruh dunia. Namun, distribusi harta karun prasejarah ini sangatlah tidak merata. Fosilisasi bukanlah sekadar penguburan bangkai. Ini adalah sebuah resep rahasia yang hanya bisa berhasil dengan bahan-bahan dan waktu yang tepat. Bayangkan ini, seekor dinosaurus raksasa mati, mungkin karena usia tua atau karena predator. Agar bangkainya bisa menjadi fosil, ia harus segera terkubur. Bukan hanya terkubur, tapi harus terlindungi dari pemakan bangkai dan bakteri pembusuk, dan dari erosi akibat angin atau air. Proses ini paling efektif terjadi di bawah air, sedimen seperti pasir dan lumpur halus yang terus-menerus mengalir di sungai atau mengendap di dasar danau, berfungsi sebagai selimut pelindung yang sempurna. Selama ribuan bahkan jutaan tahun, lapisan demi lapisan sedimen menumpuk, menciptakan tekanan geologis yang luar biasa. Di bawah tekanan ini, mineral-mineral dari air tanah mulai menyelinap ke dalam tulang, secara perlahan menggantikan setiap molekul organik dengan mineral keras, mengubahnya menjadi batu. Inilah mengapa fosil sebenarnya adalah duplikat mineral dari tulang asli, sebuah cetakan yang sempurna yang bertahan selama jutaan tahun. Keunikan proses ini menjelaskan mengapa kita tidak menemukan fosil di setiap tempat. Dinosaurus yang menghabiskan hidupnya di hutan lebat atau di puncak pegunungan, yang mati di atas tanah, hampir tidak pernah menjadi fosil. Jasad mereka terlalu rentan terhadap pembusukan dan erosi. Sebaliknya, fosil paling banyak ditemukan di daerah yang dulunya adalah cekungan air, seperti danau purba, sungai, atau rawa-rawa. Banyak fosil yang kita temukan adalah sisa-sisa dinosaurus yang tenggelam di sungai, yang meluap, atau bangkai yang terbawa oleh arus banjir dan airnya terkubur di dasar danau. Singkatnya, mereka adalah dinosaurus yang sangat-sangat beruntung. Kenyataan yang pahit dari proses ini adalah kita mungkin tidak akan pernah menemukan banyak spesies dinosaurus yang pernah ada. Para peneliti memperkirakan bahwa sekitar 71% spesies dinosaurus yang pernah hidup tidak akan pernah kita temukan, karena jasad mereka tidak pernah melewati proses fosilisasi. Ini adalah sebuah pengingat yang menyedihkan tentang betapa banyak keajaiban prasejarah yang telah hilang selamanya. Setiap fosil yang kita temukan adalah anugerah, sebuah jendela kecil yang membuka pandangan kita ke dunia yang telah lama sirna. Umur pendek, pertumbuhan cepat, mitos dinosaurus yang terbantahkan. Seringkali kita membayangkan dinosaurus sebagai makhluk abadi yang hidup selama ratusan tahun, seperti kura-kura, untuk mencapai ukuran yang kolosal. Mitos ini terdengar masuk akal, mengingat ukuran mereka yang luar biasa. Namun, ilmu pengetahuan modern telah membongkar mitos ini dan mengungkap kebenaran yang jauh lebih menarik. Dinosaurus adalah makhluk yang hidup dengan cepat, tumbuh dengan eksplosif, dan memiliki umur yang relatif singkat. Mereka hidup seperti binatang rock, bersinar, terang, dan meninggalkan panggung dengan cepat. Rahasia umur dinosaurus tidak terletak pada cerita rakyat, melainkan pada tulang-tulang mereka.
Para ilmuwan menggunakan teknik yang mirip dengan cara kita menentukan umur pohon dari cincinnya, dengan memotong seiris tulang dinosaurus dan memeriksanya di bawah mikroskop. Mereka dapat melihat cincin pertumbuhan yang terukir di dalamnya. Setiap cincin tebal menunjukkan periode pertumbuhan yang cepat, sementara cincin yang sempit menandakan pertumbuhan yang melambat. Dengan menganalisis pola ini, para penelitian dapat menghitung berapa usia seekor dinosaurus ketika ia mati. Fakta yang terungkap sungguh mengejutkan. Dinosaurus Sauropoda yang masif yang mungkin kita kira hidup berabad-abad ternyata hanya membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 35 tahun untuk mencapai ukuran dewasa penuh. Setelah mencapai puncaknya, mereka mungkin hanya bertahan hidup beberapa dekade lagi. Jadi, sebagian besar dinosaurus raksasa bahkan jarang sekali mencapai usia 50 tahun. Bandingkan dengan raksasa modern seperti paus biru yang bisa hidup hingga 80 sampai 90 tahun, atau gajah yang bisa mencapai usia 60-an. Kehidupan dinosaurus meskipun spektakuler sungguh terbilang singkat untuk dinosaurus yang lebih kecil dan lincah seperti Ornithopoda. Kehidupan mereka bahkan lebih singkat. Mereka mencapai ukuran penuh setelah sekitar 4-5 tahun dan mungkin hanya hidup 3-4 tahun setelahnya. Sayangnya, banyak dari mereka mencapai puncak reproduksi dan mati sebelum mencapai potensi ukuran penuh mereka. Penemuan ini mengubah cara pandang kita terhadap dunia prasejarah. Dinosaurus bukanlah makhluk yang lambat dan abadi, melainkan makhluk yang berpacu dengan waktu, tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa, dan menyelesaikan siklus hidup mereka dalam tempo yang sangat singkat. Sungguh disayangkan, mereka meninggalkan planet kita begitu cepat, meninggalkan banyak pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah bisa kita jawab. Kita semua tahu cerita tentang meteor yang jatuh 66 juta tahun yang lalu dan memusnahkan dinosaurus. Cerita ini seringkali diceritakan sebagai satu-satunya penyebab kepunahan. Namun, penelitian terbaru mengungkapkan kebenaran yang jauh lebih kompleks dan bahkan lebih tragis. Dinosaurus sudah ditakdirkan untuk punah sejak awal. Meteor itu mungkin hanya memberikan pukulan terakhir, tetapi bumi sudah menyiapkan bencana yang jauh lebih lambat namun mematikan. Aktivitas gunung berapi, pelaku utama yang tersembunyi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa era sebelum tumbukan asteroid bukanlah surga yang damai, melainkan zaman penuh tantangan lingkungan. Para ilmuwan mempelajari perangkap Dekan, salah satu wilayah vulkanik terbesar di India Barat. Mereka menemukan teknik inovatif untuk mempelajari masa lalu melalui jejak belerang di batuan vulkanik. Melalui analisis ini, mereka menyimpulkan bahwa perangkap Dekan telah memuntahkan jutaan mil kubik batuan cair yang memicu perubahan iklim global lebih dari 100.000 tahun sebelum meteor Cyclops terkenal itu jatuh. Emisi sulfur yang masif ini menyebabkan suhu global anjlok, menciptakan musim dingin vulkanik yang membuat kehidupan menjadi sangat sulit bagi flora dan fauna. Ini adalah awal dari kepunahan massal. Bahkan tanpa dampak asteroid, dinosaurus kemungkinan tidak akan bertahan lama. Peran AI dalam memecahkan misteri kepunahan. Para ilmuwan telah lama memperdebatkan apakah asteroid atau aktivitas gunung berapi yang menjadi penyebab utama kepunahan. Namun, dengan bantuan teknologi modern, sebuah sistem AI yang canggih menawarkan perspektif baru. Dengan menggunakan lebih dari 100 profesor dan data geologi serta iklim, AI ini menjelajahi catatan fosil dan lebih dari 300.000 skenario yang mungkin untuk menemukan kebenaran. Dan menurut mesin ini, teori vulkanik jauh lebih masuk akal. AI ini memberitahu para ilmuwan bahwa perubahan iklim yang diperlukan untuk kepunahan massal kemungkinan besar disebabkan oleh perangkap Dekan saja. Letusan gunung berapi ini bertepatan dengan batas kapur paleogen dan terus berlangsung untuk waktu yang sangat lama, memberikan tekanan yang tak tertahankan pada ekosistem. Para penyintas kepunahan. Meskipun bencana ini memusnahkan 75% spesies di bumi,
beberapa makhluk berhasil selamat dan berevolusi. Dinosaurus non-unggas tidak semuanya punah. Sisa-sisa mereka menjadi burung-burung yang kita lihat sekarang, seperti ayam dan merpati. Namun, makhluk yang paling tangguh adalah tumbuhan. Meskipun bencana mengucapkan selamat tinggal pada sekitar 75% spesies di bumi, keajaiban botani tetap bertahan. Sekitar 78% spesies tanaman berhasil selamat dari kepunahan massal. Para penelitian menganalisis hingga 73.000 spesies tanaman yang masih hidup dan menemukan bahwa tanaman yang cerdik ini, seperti ordo besar mint, magnolia, dan anggrek, tidak hanya hidup berdampingan dengan dinosaurus, tetapi juga berkembang pesat setelah kepunahan. Rahasia kesuksesan mereka terletak pada kemampuan adaptasi mereka untuk penyerbukan. Mereka tidak peduli apakah penyerbukannya dilakukan oleh angin, serangga, atau apapun. Mereka mengambil sumber daya dari mana saja yang bisa mereka temukan. Sebuah kemampuan yang oleh para ilmuwan disebut kekuatan bunga. Berkat kemampuan luar biasa ini, warisan mereka tetap hidup dan berkembang hingga sekarang. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.